Dari waktu ke waktu tanaman tidak pernah kehilangan penggemar. Bahkan tiap tahun ada tanaman tertentu yang menjadi favorit masyarakat. Dan kita akan lihat jenis-jenis tanaman yang eksis dari tahun ke tahun dan ini berdasarkan jumlah produksinya. Kita akan lihat ini data yang dikumpulkan dari Litbang CNN Indonesia. Ini data dari BPS. Kita lihat ini adalah top 3. Juara 1, 2, 3 selama kurun waktu 2017 hingga 2018. Kita lihat data yang dihimpun tim Litbang CNN Indonesia, tanaman jenis Philodendron menempati posisi teratas dengan kisaran harga di marketplace ya, dari Rp6.000 hingga Rp36 juta. Alasannya mengapa harganya mahal? Karena banyak digunakan sebagai daun potong untuk dekorasi atau sebagai tanaman indoor maupun elemen pembentuk taman yang dapat berfungsi sebagai penyerap zat polusi atau polutan. Bentuk daunnya juga bermacam-macam ya. Ada yang lonjong berujung lancip, kemudian bentuk hati atau jantung, mirip gergaji atau daun pepaya. Kita lihat yang kedua, ini ada Dracaena ini bentuknya seperti ini, daunnya panjang-panjang ya. Kita lihat harganya ini mulai Rp5.000 hingga Rp735.000. Banyak macamnya, misalnya Dracena reflexa alias Song of India yang umum dijadikan daun potong. Dracena tricolor ini adalah tanaman untuk lanskap ya. Harganya di marketplace tadi saya sudah sebutkan mulai dari Rp5.000 sampai di atas Rp700.000. Kemudian yang ketiga ini kita sering lihat di rumah. Mungkin Anda punya tanaman ini, ada tanaman pakis. Ini harganya kalau dibandingkan dengan yang lain, harganya yang paling murah adalah Rp2.000. Tapi maksimalnya bahkan ada yang menjual Rp2,2 juta di marketplace. Pakis atau Pteridophyta adalah tumbuhan paku-pakuan atau pakis-pakisan, sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati, tetapi tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksi seksualnya. Tadi saya sudah sebutkan harganya. Kita next akan lihat. Berikutnya, kalau tadi kita lihat di 2017 sampai 2018, kita lihat di 2019. Ini kalau tadi kita lihat ada daun-daunan banyak, tapi kalau di tahun 2019, di sini ada bunga yang paling laris di tahun 2019, ada bunga krisan, kemudian ada bunga mawar. Biasanya kedua bunga ini adalah bunga-bunga yang diperuntukkan untuk hadiah, atau biasanya kalau mawar kita berikan di hari-hari yang ini ya, yang spesial, misalnya hari Valentine, karena ini lambang dari cinta sejati. Kita lihat harganya kalau mawar bervariasi tergantung dari musim dan jenisnya. Kemudian kalau krisan harganya mulai Rp30.000 hingga Rp35.000. Kita akan beralih ke tahun 2020 ya. 2020 ini dia yang menjadi tanaman yang diburu di saat pandemi. Kita lihat di sini ada Aglonema atau Sri Rejeki. Sebenarnya kita sudah tahu tanaman ini dari lama ya. Tapi di tahun ini benar-benar booming, harganya mulai dari Rp150.000 hingga Rp1,5 juta. Kemudian ada Monstera adansoni variegata atau janda bolong. Ini juga viral sekali karena banyak ternyata pencurian yang dilakukan oleh warga terhadap tanaman ini, karena memang harganya itu mulai dari puluhan ribu hingga ratusan juta rupiah. Kita lihat di sini, bahkan tadi ada beritanya kita dengar ya, bahwa untuk membeli tanaman mereka rela sampai menjual atau menukar mobilnya seharga ratusan juta hanya untuk tanaman seperti ini. Sebenarnya apa sih tanaman ini kok bisa harganya mahal ya? Tapi memang ini yang menjadi tren. Kita akan tanyakan kepada narasumber kita. Kita akan segera bergabung dengan narasumber kita pada malam hari ini. Kita akan bahas mengapa kemudian ada alasan ramai-ramai warga memilih mengoleksi tanaman meskipun harganya tidak lagi murah. Dan tentunya tidak hanya itu, bagaimana merawat agar tanaman-tanaman itu tetap indah dan juga subur. Sudah bergabung bersama kami Pak Safirul Mubarok, dosen pertanian Universitas Padjadjaran dari Bandung, dan Swastika Nohara, penggemar tanaman hias di Jakarta. Saya akan sapa keduanya. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Bisa dengar suara studio dengan lancar ya? Selamat malam. Iya. Selamat malam. Saya ke Mbak Tika terlebih dahulu. Saya sudah coba cek Instagramnya Mbak Tika. Mbak Tika luar biasa, setiap hari merawat tanaman. Apa alasannya memilih merawat tanaman? Apakah ini sudah hobi lama atau hobi saat pandemi saja, Mbak Tika? Ini dimulainya dari tahun 2016 atau 2017. Jadi lama atau sebentar itu relatif ya.
Koleksinya apa aja Mbak Tika? Kalau saya lihat sepertinya ada juga tadi seperti janda bolong yang juga lagi viral Mbak Tika. Ya, dan kebetulan kalau Monstera adansonii itu yang ada di Instagram saya itu hadiah dari teman. Tuh, udah lama sih, udah dari tahun 2018 dikasih teman, terus sudah beranak pinak lah, pokok sudah dibagi-bagi ke dalam banyak pot dan juga sudah dikasih-kasihin ke orang juga. Kalau media tanamnya dan diletakkan di mana saja Mbak tempatnya? Kalau saya lihat sepertinya di dalam rumah juga ada ya? Kalau media tanam itu kan media yang digunakan untuk menanam tanaman tersebut di dalam pot. Sementara kalau peletakannya saya bagi-bagi menjadi beberapa lokasi, ada yang di teras depan, teras samping, di dalam rumah juga menyebar, ada di living room, ada di tangga, ada di kamar tidur. Hampir semuanya sih ada satu-satu, ada yang sedikit, ada yang banyak, tergantung sinar mataharinya. Di tempat-tempat yang terang, sirkulasi udara baik, saya bisa taruh lebih banyak tanaman hias. Sementara kalau tempat-tempat yang nggak terlalu dapat sinar matahari dan sirkulasi udaranya terbatas, saya paling hanya taruh 1-2 pot yang jenisnya tahan banting lah, boleh dibilang begitu. Kita akan ke Pak Safirul, ini merupakan dosen pertanian. Pak Safirul, ini di pandemi seperti ini mungkin seperti Mbak Tika ini sudah beberapa tahun yang lalu, tapi juga banyak orang-orang yang yang tiba-tiba jadi suka mengoleksi tanaman. Sebenarnya apakah ini fenomena yang terjadi setiap tahun atau ada apa sebenarnya yang Anda lihat di sini? Mungkin saya melihat di sini karena aktivitas sehari-hari, mungkin sekarang kan pekerjaan banyaknya di rumah, kemudian untuk mengisi kekosongan ya salah satu caranya ya untuk mencari dengan budidaya tanaman ini, ya salah satunya yaitu dengan budidaya tanaman hias. Dan juga mungkin terlihat sekarang harga dari tanaman hias itu melonjak tinggi dikarenakan permintaan sangat tinggi, ya orang-orang pasti akan terus berminat gitu Mbak. Seperti itu. Yeah. Tapi harganya kita akan tanya ke Mbak Tika. Mbak Tika pertama kali beberapa tahun yang lalu mengoleksi tanaman-tanaman yang sekarang harganya juga mulai naik. Ada perbedaan harga nggak Mbak ketika membeli saat sekarang dibandingkan dengan dulu? Untuk beberapa jenis tanaman harganya sudah berubah total. Tapi nggak semua naiknya melejit gila-gilaan. Banyak juga yang harganya masih sangat terjangkau. Salah satu yang berubah total ya, ini berdasarkan popularitas ya, karena dia sangat populer. Misalnya Monstera deliciosa, apalagi Monstera deliciosa variegata atau enggak Thai Constellation, itu termasuk jenis yang harganya udah nggak naik lagi tapi ganti karena udah berlipat-lipat dari tahun lalu lah, dari tahun lalu aja, nggak usah jauh-jauh. Gitu. Berlipat berapa kali Mbak Tika? Aduh, berapa kali ya? Banyak kali deh, 10 kali mungkin. Misalnya kalau dulu berapa, sekarang berapa Mbak Tika? Misalnya di tahun 2017 itu pertama kali saya beli Monstera deliciosa yang king, hijau, yang biasa. Waktu itu hanya 150.000 sudah rimbun sekali, udah mungkin ada 10 daun gitu. Satu pot besar, ukurannya potnya 35 cm dengan kondisi rimbun banget, 10 daun itu kalau sekarang mungkin harganya ya sudah 1,5 jutaan deh gitu. Wow, harganya 10 kali lipat ya? Pak Sariful, untuk jenis-jenis yang populer. Jenis-jenis yang populer ya, termasuk Mbak Tika juga punya, tadi saya lihat juga di Instagramnya. Pak Sariful, ini kok harganya bisa berkali-kali lipat, ini sebenarnya karena permintaan yang tinggi, atau memang indah, atau memang sangat bermanfaat bagi kesehatan, atau bagaimana Pak Sariful ini? Intinya untuk tanaman hias harga itu kan fashion ya Pak. Jadi kalau misalkan dilihat mungkin tanaman yang sekarang ada itu jarang di pasaran, sehingga orang-orang mencari di mana berada tanaman tersebut, ya berapapun mereka beli karena mereka suka gitu, intinya ke sana. Tapi kayak kalau misalkan nanti tanaman ini lama-kelamaan banyak dibudidayakan dan ketersediaan di pasar sudah banyak, kemungkinan ya akan menurun lagi seperti itu, karena ya fashion lah kalau tanaman hias seperti itu gitu. Pak Sariful, tadi juga kita sudah mendengarkan Mbak Tika menjelaskan bahwa tanaman ini diletakkan ada di dalam rumah, ada juga di luar rumah. Sebenarnya signifikan nggak sih Pak ini untuk mendukung gaya hidup sehat yang kini diinginkan oleh orang banyak? Jika kita lihat banyak tanaman di dalam rumah gitu. Oke, sebetulnya ada beberapa jenis tanaman yang bisa menyerap gas beracun di udara. Itu ada beberapa, seperti halnya Sansevieria. Nah kalau misalkan sekarang dimasukkan ke dalam rumah itu tidak apa-apa. Sekarang kan banyak berbicara kalau banyak tanaman di dalam ruangan itu akan mengambil oksigen.
sebetulnya itu tidak akan berpengaruh nyata seperti itu. Jadi malah membuat ruangan menjadi lebih asri sebetulnya. Jadi apa saja Pak jenisnya? Boleh dijelaskan nggak Pak jenisnya yang bisa ditaruh di dalam rumah seperti yang tadi dicontohkan oleh Mbak Tika itu? Iya, banyak sekali beberapa jenis tanaman hias yang bisa diletakkan di dalam rumah. Itu kebanyakan dari golongan misalkan Araceae, Philodendron itu bisa, Aglaonema bisa, tetapi untuk Caladium biasanya itu membutuhkan cahaya yang penuh. Karena kalau misalkan dia kekurangan cahaya diletakkan di dalam rumah, biasanya akan terjadi etiolasi, tanaman menjadi lebih panjang. Terakhir, saya ke Mbak Tika, singkat saja Mbak, ini kan banyak masyarakat yang tiba-tiba mencintai tanaman. Boleh dikasih tips Mbak, ketika harga tanaman mulai sangat tidak terkendali, tips buat masyarakat yang baru ingin melakukan hobi mengoleksi tanaman? Singkat saja. Tipsnya mungkin bisa dimulai dengan sesuatu yang terjangkau. Start small, sesuatu yang terjangkau sesuai dengan budget kita. Masih banyak sekali tanaman hias yang harganya terjangkau kalau kita rajin hunting ke lapak-lapak penjual tanaman. Jangan lihatnya hanya di Instagram aja gitu, main juga ke lapak-lapak gitu, ke pinggir jalan atau bahkan ke petani, ke Ciapus, ke kemana-mana. Itu masih banyak kok, masih banyak jenis-jenis tanaman yang bagus, sama cakepnya, sama cantiknya, dan sama manfaatnya untuk menyegarkan rumah, tapi dengan harga yang masih sangat terjangkau tuh ada. Terus 2, kenali karakter tanamannya, dia kebutuhan sinar mataharinya gimana, kebutuhan airnya, dan lain-lain. Belajarnya online aja, browsing banyak, lihat-lihat di Instagram, sosmed juga banyak, ini para pehobi yang share tips, share knowledge, itu banyak sekali dan banyak yang diceritakan dalam bahasa yang sangat sederhana sehingga mudah untuk diikuti gitu. Misalnya lihat Instagram saya tuh di highlight banyak sekali tips yang gampang-gampang gitu. Baik. 2 itu aja. Baik, 2 hal yang penting ini digarisbawahi bagi masyarakat atau penonton yang baru mau atau baru akan mengumpulkan tanaman-tanaman yang harganya luar biasa. Dan tadi Pak Sarifo juga menjelaskan tips soal tanaman apa saja yang bisa ditaruh di dalam rumah. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.